Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli dan Romo. Aloysius Nato SVD. Dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Edisi 9 Juli 2022. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Kembali lagi ya kita bersama di sini karena mungkin untuk penonton setia Oke Hari Ini sudah tahu kalau misalnya Romo sempat berbincang-bincang dengan kami pada tanggal 3 Juli 2022 Betul. kemarin ya Romo ya. Iya. Nah mungkin Romo bisa perkenalkan diri lagi dan menceritakan lebih lanjut nih Romo perjalanannya Romo hingga menjadi imam sekarang. Iya, jadi perjalanannya itu ya kalau tentang imamnya mungkin dulu waktu masih kecil tidak pernah berpikir untuk menjadi pastor gitu ya. Iya. Tapi dalam perjalanan selanjutnya pelan-pelan mulai tumbuh benih panggilan itu dan akhirnya setelah tamat SMA saya memutuskan untuk ya masuk biara, masuk SPD dan kemudian sekolah teologi lalu kemudian ditabiskan imam. Jadi seluruh proses pendidikannya di Seminari Tinggi Ledalero di Flores. Iya. Tapi kemudian setelah saya ditabiskan menjadi imam, lalu saya dikirim ke Hong Kong. Awalnya mau dikirim ke Taiwan. Tapi nggak jadi? Nggak jadi. Iya. Tapi sebetulnya untuk saya sama saja, baik Hong Kong maupun Taiwan. Nggak jauh berbeda ya? Nggak jauh berbeda. Jadi ya. Tapi sebelum ke sana ya masih ke Australia dulu untuk belajar bahasa Inggris. Maklumlah saat itu sama sekali tidak ada. Ya bahasa Inggrisnya masih harus belajar lagi. Iya betul. Jadi bahasa Inggrisnya masih minim sekali untuk berkomunikasi. Jadi untuk itu kami dipersiapkan. Lalu kemudian dikirim ke Hong Kong. Ya. Waktu itu Romo sempat bilang kalau Romo sempat di Hong Kong itu lama ya dalam berbelas-belas tahun? Oh iya, saya di Hong Kong ya 19 tahun. 19 tahun. Nah tentunya kalau misalnya orang jauh dari rumah itu tidaklah mudah ya Romo ya. Nah Feli yakin juga kalau misalnya Romo sempat merasakan mungkin kesulitan di sana, terutama bahasa ya Romo ya. Itu kan udah berbeda sekali, bukan bahasa Inggris melainkan bahasa Kanton ya waktu itu ya. Iya. Ya mungkin bisa diceritain Romo gimana Romo bisa survive di sana. Betul. Karena memang pada saat itu waktu saya tiba di Hong Kong, saya barusan belajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya pun masih patah-patah. Ini harus belajar bahasa baru lagi ya. Lalu sampai di Hong Kong, saya harus belajar bahasa Cina, bahasa Kanton lah. Ya. Malah yang lucunya bahwa karena kami sampai di sana harus dapat nama Cina gitu ya. Oh iya, Romo ada nama Cinanya? Jadi ada nama Cinanya. Boleh tahu nggak Romo? Oh ya, kalau dalam bahasa Kanton itu Tau Yat Nok. Oke. Tau Yat Nok, ya. Itu ada artinya kah? Ada sebenarnya. Artinya Tau itu memang tidak ada arti yang sangat khusus, tapi Yat itu berarti satu. Oke. Nok itu berarti janji. Sebetulnya berarti orang yang hanya punya satu janji. Menarik sih ya, karena orang menyebut nama saya itu kan NATO ya, NATO. Orang bilang NATO ya no accent talk only. Tapi untunglah saya dapat nama Cina, ya Tau Yat Nok, berarti orang yang itu hanya punya satu janji. Berarti saya omong satu kali pun itu sudah melebihi 1000 keping emas gitu ya. Luar biasa ya, berarti harus benar gitu ya. Jadi ya itulah makanya waktu saya dalam kelas hari pertama di tempat kursus bahasa, nama saya dipanggil itu dia bilang Tau Sinsang, artinya Mr. Tau gitu ya. Saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu itu panggil siapa. Betul. Sampai semua murid di dalam kelas karena cuma berdelapan semua tanya. Akhirnya satu yang di sampingku bilang, lo namanya Tau ya? Di situ Romo baru sadar ya? Iya, baru sadar. Saya bilang, kenapa sih? Dia bilang, ya tinggal kamu yang belum jawab. Ternyata itu nama saya. Oh iya. Tapi tentu saja ya, belajar bahasa Cina, ya maklumlah, lidahku lidah Flores. Ya, belajar bahasa Cina, Cina Kanton,
ya tidak terlalu gampang. Untuk saya sebagai orang asing, saya merasa bahwa belajar bahasa Cina Kanton itu seperti belajar 3 bahasa. Belajar 3 bahasa, kenapa tuh? Iya. Pertama kita harus belajar intonasinya. Karena salah intonasi, ya arti kata pun menjadi lain. Gitu. Betul. Salah intonasi, salah arti berarti ya. Iya. Yang kedua, bahasa Cina Kanton itu, bahasa tulisan dan bahasa percakapan itu beda jauh sekali. Beda jauh. Jadi apa yang kita ngomong begini, begitu ditulis itu ada bahasa lainnya. Gitu. Bahasa tulisannya. Lalu yang ketiga, ya kita harus belajar kanji ya. Iya, Karena belajar kanji itu juga tidak gampang ya. Karena kita sudah biasa dengan ABC, lalu mesti pakai huruf kanji, ya tidak terlalu gampang. Jadi ya perjuangan berat. Cukup ya. Perjuangan ya, Romo berarti kehidupan. Malah pernah sampai pikir, ya apakah masih mau teruskan atau tidak. Tapi puji Tuhan banyak teman-teman yang menguatkan saya, katakan maju terus. Dan juga ada pastor asing yang bekerja di Hong Kong, mereka katakan, wah kita juga berjuang terus. Malah sampai sekarang sudah 40 tahun di Hong Kong pun bahasa Cinanya belum perfect. Gitu. Belum perfect. Jadi kita berjuang terus, dia bilang. Bahasa itu dipelajari seumur hidup gitu. Betul sekali. Jadi ya, saya juga merasa bahwa itu benar. Lalu ya kita belajar hal-hal yang menyangkut budaya lokalnya ya, adat istiadatnya. Ya kita di Indonesia ya kita tidak pernah pakai sumpit kalau makan. Begitu sampai di Hong Kong, saya harus belajar pakai sumpit. Betul. Ya saya ingat ya minggu-minggu pertama itu susah saya dapat makan karena yang saya bisa ambil dengan sumpit cuma sedikit. Saya bilang saya di Indonesia, saya bilang kamu Cina itu hanya pakai dua lidi, kalau di Indonesia pakai 5. Mereka bilang, wah pegangnya gimana? Saya bilang gampang, tidak usah dipegang kok. Memang sudah dari sononya ada 5 sumpitnya. Mereka bilang, yang gimana itu? Saya bilang, ya pakai 5 jari. Wah, luar biasa. Menyenangkan ya Romo kelihatannya, tapi Feli tahu itu pasti perjuangan yang betul. cukup. Jadi ada banyak hal yang menyangkut budaya mereka yang harus kita pelajari. Dan ya begitu selesai kursus bahasa yang hampir 2 tahun itu, kita masuk ke paroki pun, ya kita mulai belajar lagi. Karena apa yang kita pelajari di sekolah, begitu kita ke kehidupan di paroki, ada banyak hal yang perlu dipelajari lagi. Karena ada banyak term atau kata-kata yang mungkin jarang dipakai di sekolah, tapi di gereja kita harus selalu pakai. Iya. Jadi itu term-term yang bersifat religius gitu, ya perlu dipelajari mulai dari bawah lagi. Jadi betul. Itu perjuangan yang panjang dan ya rupanya tidak akan pernah selesai sebagai orang asing dalam belajar memang bahasa. Harus selalu belajar ya Romo. Oke. Nah itu dia tadi sedikit tentang Romo ya. Nah Romo sekarang kita akan langsung masuk nih ke dalam kisah orang kudus. Nah hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Beato Adrian Fortescue. Nah mungkin para penonton di sini sudah sangat familiar dengan istilah orang kudus santo. Namun mungkin ada yang belum familiar dengan Beato. Mungkin bisa sedikit ceritakan Romo, Beato itu tingkatan yang mana Romo? Iya, sebetulnya ya Beato itu sebenarnya salah satu tahap sebelum dia dikanonisasi untuk menjadi orang kudus. Iya. Santo ya, berarti itu satu tahap di bawah santo. Iya, jadi itu ya saya tidak tahu prosesnya di Roma sampai gimana sampai ya, tapi itu saya sangka salah satu tahapnya sebelum dia dikanonisasi untuk menjadi santo gitu. Oke. Baik Romo. Nah mungkin Romo bisa sedikit menjelaskan siapa sih Beato Adrian Fortescue ini? Iya, kalau tentang Beato Adrian Fortescue ini. Apa yang saya tahu bahwa dia itu adalah anak dari seorang bangsawan di Inggris, di mana bapaknya itu bernama John Fortescue. Ya. Adrian sendiri adalah seorang patriot, seorang kesatria dari Ordo Malta.
ya. Lalu ketika terjadi perang antara Inggris dan Perancis, dia juga terlibat dalam perang itu. Oh, terlibat dalam perang juga ya, dalam Romo perang ya? itu. Ya, pastilah karena dia membela negaranya. Membela ya mungkin waktu itu disebut kerajaan gitu ya, membela kerajaannya. Ya, itu sudah pasti ya. Lalu ya, satu hal yang mungkin sangat penting itu bahwa dia itu adalah seorang Katolik yang sangat baik, ya, sangat baik, ya, saleh, ya, seorang Katolik yang sejati gitu. Iya, saya kira mungkin ini yang kemudian ya membawanya ke, ya, sekali lagi itu ke meja kemartiran, iya, karena seperti kita tahu bahwa ya kemudian Raja Inggris itu ingin memisahkan diri dari Vatikan, ya karena ada masalah saat itu ya. Jadi dia mau memisahkan diri dari Vatikan, jadi dia tidak mau tunduk lagi kepada Vatikan, tidak mau mengakui Paus sebagai pimpinan gereja. Lalu dia mengumumkan dirinya sendiri sebagai pimpinan gereja. Dan justru karena itu ya Adrian ini tidak bisa menerima hal itu. Jadi dia tidak bisa menerima itu karena dia memilih untuk taat kepada Paus. Ya. Berarti dia menolak menjadi pimpinan gereja dan lebih memilih taat pada Paus. Ya. Wah, jadi saya kira dia bukan menolak rajanya itu, tapi dia menolak mungkin sebagai pimpinan gerejanya gitu. Iya. Dan justru karena itu dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, dibebaskan, tapi kemudian dipenjarakan lagi dan pada akhirnya dia dibunuh gitu. Ya. Jadi dia itu ya katakanlah dia menjadi martir yang ya demi yang berjuang atau ya berjuang karena demi kesetiaannya kepada iman yang benar gitu ya. Betul, kepada ya. Jadi dia setia kepada Gereja Katolik Roma gitu. Ya. Berarti memang merupakan sosok yang sangat loyal ya Romo ya. Iya, betul. Nah, ini walaupun kisah dari Beato Adrian ini cukup singkat ya Romo ya. Betul. Sepertinya. Nah, tentunya banyak hal yang kita dapat ambil atau kita dapat petik dari Beato Adrian ini. Menurut Romo apa sih, seperti apa kita bisa dapat mengimani beliau? Betul, saya rasa ada meskipun ceritanya begitu singkat ya, tapi saya rasa dari kehidupan Beato Adrian Fortescue ini kita bisa belajar banyak hal, belajar banyak hal. Saya teringat ada satu lagu ya dalam bahasa Inggris ya, When the Saints Go When the Saints Go Marching In. Ya, saya sangka itu judulnya. When the Saints Go Marching In. Itu mengisahkan tentang apa? Itu sebetulnya satu lagu yang liriknya untuk saya itu sangat menarik. Dia bilang kita berjalan mengikuti jejak dari pendahulu kita, ya. Lalu suatu saat kita akan dipertemukan lagi, ya, dikumpulkan di satu pantai yang begitu bagus, yang ada dengan mataharinya yang begitu indah, ya, sinar mataharinya yang begitu indah. Saya selalu berpikir ya, itu sebetulnya ya satu lagu bahwa yang melukiskan kehidupan, yang mengatakan bahwa kita itu seperti para kudus yang berpawai masuk ke surga gitu ya, berpawai masuk ke surga. Lalu pengarang itu katakan, dia bilang, saya ingin juga mau seperti masuk dalam itu pawai itu, dalam perarakan itu masuk ke surga. Jadi lagu itu untuk saya itu sangat menarik karena sebetulnya mengungkapkan satu yang sangat indah ya, sangat indah, yaitu tujuan hidup kita sebagai seorang Kristen. Kita mau menjadi orang-orang yang berarak-arak bersama orang kudus itu masuk ke dalam surga. Jadi itu yang saya selalu yang membuat saya tertarik dengan lagu itu. Jadi kita
ya berarak masuk ke dalam surga. Tetapi ya supaya kita bisa berarak masuk ke dalam surga, kita juga ya diingatkan bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi kudus ya. Betul sekali. Jadi itu kita sebagai orang Kristen itu kita dipanggil. Itu panggilan utama kita. Kita menjadi kudus. Karena terkadang kita lupa ya Romo ya atas panggilan-panggilan tersebut, tapi mikirnya tuh udah pingin masuk surga aja seperti itu ya Romo. Iya. Jadi kita sebenarnya ya pengen masuk surga tapi tidak mau berjuang gitu ya. Ya tapi itu tidak mungkin ya. Jadi saya kira Tuhan Yesus juga memberitahu kepada kita ya bahwa pintu masuk ke dalam kebahagiaan itu harus melewati pintu yang sempit. Berarti harus ada pengorbanan. Ya, pengorbanan. Jadi dari pihak kita pun dituntut itu pengorbanan. Ya, makanya saya melihat ya satu hal yang menarik dari Beato Adrian itu adalah kesetiaan. Kesetiaan. Ya, kesetiaan kepada iman itu, berpegang teguh kepada iman yang kita miliki. Ya, dan ya untuk berpegang teguh kepada iman yang ada itu tidak gampang, ya, karena kita ini manusia, ya, kita ada banyak hal dalam hidup kita, ya, yang menantang kita, yang menjadi ganjal dalam hidup kita, sehingga kita itu sulit sekali untuk menghidupi iman kita, sulit sekali untuk betul-betul seperti Beato Adrian itu ya sangat setia kepada imannya itu ya. Betul. Malah berani mempertaruhkan nyawanya ya. Untuk kita itu ada banyak hal yang membuat kita itu banyak ganjalan gitu yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya rasa ya ada banyak hal ya mungkin ya kesulitan pribadi lah, mungkin kesehatan kurang baik, atau mungkin keadaan ekonomi atau apapun. Seringkali hal-hal itu ya menjadi ganjal gitu ya. Iya, membuat kita goyah ya Romo. Membuat kita goyah, membuat kita dipisahkan dari Tuhan itu karena perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Ya. Dan mungkin juga di antara orang-orang yang orang tua, lansia gitu, ya ada masalah yang lebih berat gitu, misalnya kesepian gitu. Iya, ya, kesepian. Mungkin jarang dikunjungi, mungkin jarang dikontak oleh anak-anak atau cucu-cucu. Jadi kesepian itu, apalagi kalau hidup seorang diri. Jadi itu memang benar. Jadi dia merasa dipisahkan. Ya, tapi ya Adrian itu mengajarkan kita, Beato Adrian itu mengajarkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu akan membantu kita untuk melewati semua itu. Saya rasa Beato Adrian itu tidak takut menghadapi pedang kematian itu, justru karena imannya yang teguh, yang kuat, ya, iman yang kuat. Ya, saya yakin tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ya. Apalagi zaman sekarang ya kita masih hidup dalam COVID-19 ya. Betul. Wah, pandemi belum selesai. Ya belum selesai sih. Jadi perjuangan kita masih panjang. Iya. Tapi kita ditantang ya untuk tetap setia. Ya. Dan mungkin juga kita ditantang ya supaya kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Satu hal yang menarik ya bahwa ya kita selama COVID-19 itu kita selalu disuruh supaya cuci tangan, supaya pakai sanitizer apa semua. Itu memang baik. Tapi kita tidak boleh mencuci tangan untuk membantu orang-orang lain. Ya. Iya, betul. Ya. Ingat bahwa Pilatus itu dia mencuci tangan seolah-olah dia katakan urusan Yesus itu bukan urusannya dia lagi ya. Seringkali kita juga dalam COVID-19 itu kita memang cuci tangan itu perlu, tapi jangan cuci tangan dari membantu orang lain. Ya. Betul sekali. Kita harus tetap ringan tangan ya Romo ya kepada orang lain. Iya. Wah. Jadi kita juga mungkin ya ada yang pakai masker sehingga tidak berani lagi untuk buka mulut, untuk omong tentang kebenaran. Tapi ingat Beato Adrian itu, dia omong tentang kebenaran dan dia berani mati untuk kebenaran itu. Betul. Jadi kita pun meski pakai masker,
Ya, tidak berarti kita menutup mulut kita untuk berbicara tentang kebenaran. Ya, jadi kita itu harus bicarakan yang benar. Ya, saya sangka itu hal-hal menarik yang kita bisa petik dari kehidupan Beato Adrian Fortescue ini. Iya, luar biasa, sungguh cerita yang sangat indah ya dari kisah di balik Beato Adrian ini, Romo. Iya, sekali lagi terima kasih banyak, Romo, sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita dan berbincang-bincang tentang Beato Adrian Fortescue ini ya, Romo ya. Baik, Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah sampai di kesimpulan bahwa Beato Adrian sendiri telah mengajarkan kita banyak hal ya, Romo ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo, bahwa disinilah ujian atau kesetiaan kita itu terkadang diuji ya, untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin dekat dengan pintu surga itu sendiri. Kiranya kita bisa mengimani Beato Adrian ini, agar kita juga bisa mengikuti jejaknya ya, Romo ya, sebagai orang Katolik yang baik. Oke, Romo, sebelum Feli menutup sesi hari ini, kiranya Romo hendak untuk memimpin doa penutup pada sesi ini. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami seorang Katolik sejati, yaitu Beato Adrian Fortescue, yang memberikan kami satu contoh hidup yang begitu indah. Bagaimana kami harus taat, bagaimana harus berpegang teguh pada iman yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami selalu yakin bahwa iman kami kepadamu adalah satu anugerah yang terindah dalam hidup kami. Bantulah kami, Tuhan, karena kami ini manusia lemah. Menghidupi iman kami bukan suatu yang gampang. Ada banyak hal yang membuat kami selalu terpisah daripadamu. Bantulah kami, Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, karena kami yakin dengan lindungan Roh Kudus-Mu, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami pun akan tetap setia, kami pun akan berani seperti Beato Adrian Fortescue, dan malah kami pun diberi kekuatan, keberanian untuk membela iman kami. Tuhan, kuatkanlah kami, bimbinglah kami semua. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Romo, sudah menyempatkan untuk datang di Oke hari ini. Nah, itulah dia tadi kisah tentang Beato Adrian Fortescue. Nantikan video-video kami lainnya dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.